Pak Ismet kerjasama dengan Bu Uis? Tentu berhubungan dengan apa ya? Sebenarnya begini, momen paling awal saya menyimak ketika saya masih di SMP kelas 1. Ketika itu ada album lagu Mega Berem. Sebetulnya saya tidak begitu banyak berkecimpung di dunia karawitan, tapi ketika ada lagu Mega Berem kok tiba-tiba itu menyentuh sesuatu yang sebetulnya memang saya tidak mengerti pada awalnya apa itu, tapi ketika ini makin kesini gitu, mengaitkan tentang masalah apa ya, nostalgia dan lain-lain gitu ya, terus makin kesini tuh makin bercampur. Di sana saya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam apa ya, indera saya ya, indrawi saya gitu. Jadi nah setelah itu kan makin kesini baru tahu kalau itu tuh Cianjuran gitu. Terus makin kesini bahkan akhirnya saya tahu itu teh, saya tahu dari orang tua kalau itu teh Mami atau Bu Is gitu ya. Oh iya gitu. Jadi ya itu pertama kali saya mendengar nama beliau gitu. Terus makin kesini kuliah terus pertemuan pertama saya sama Mami itu ya memang setelah saya dipanggil sama Papi gitu. Itu praktisnya tahun 91 ya, 91. Habis ujian tiba-tiba beliau datang ke saya ya, menyampaikan sesuatu agar saya ikut terlibat dalam kegiatan di pembukaan Hotel Horizon. Nah, di sana gitu baru beliau memperkenalkan, dan tiba-tiba Mami itu seolah-olah merasa beliau itu sudah kenal puluhan tahun dengan saya gitu. Orang itu, wah, saya pikir Jugala itu kayak tembok Berlin gitu ya dulunya tuh. Kita nggak bisa masuk meskipun kita berilusi untuk kesana itu, bentengnya itu ternyata ketika masuk bahkan justru Mami yang selalu akhirnya membuka pintu kekeluargaannya gitu loh. Ya, itu yang menarik buat saya. Terus tiba-tiba setelah itu malah saya didaulat untuk beberapa bulan kemudian diajak Mami ikut ke Malaysia. Saya kan bingung karena apa ya? Karena waktu itu tahu sendiri, ternyata setelah tahu bahwa di Jugala itu di bidang tembang khususnya itu semua terisi oleh orang-orang yang petingan, orang-orang yang juara semua gitulah gitu. Terus saya berpikir waktu itu teh, kok kenapa saya ya gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan. Padahal di sana ada paman saya, Mang Ruk gitu, itu semua orang Kawat Tunggul. Tiba-tiba kata Mami Ismet, nilwe jeung Mami gitu. Waktu itu yang berangkat itu saya, Teneng Dinar, Mami sama Teh Rina gitu ya. Teh Rina Usman gitu waktu itu. Bahkan waktu di sana itu saya berpikir, kok kelas saya diperhitungkan gitu kok. Sebetulnya waktu itu memang saya beranggapan saya pasti sangat tidak mampu dan disuruh ada dalam situasi musisi yang frontline gitu loh, apalagi ke luar negeri waktu itu. Itu pertama kali saya diajak sama waktu beliau. Itu kemana Pak? Waktu itu ke Malaysia. Itu tahun 91 kalau nggak salah. Iya 91 karena saya baru selesai kuliah waktu itu. Nah setelah begitu beliau itu selalu menyarankan tentang hal-hal yang memang terutama berurusan dengan gaya kawi gitu ya. Bahkan makin kesini baru tahu kalau latihan itu beliau itu pasti sekali main degung gitu ya. Saya pikir tadinya hanya tahu di bidang Cianjuran saja gitu ya. Bahwa ternyata dia hampir seluruhnya hafal lagu-lagu. Kadang-kadang lain dikitukan, kadieukeun cenah ieu gigi. Kaget juga gitu ya. Nah, ya sementara kan saya dulu waktu tahun 90 mah baru lulus ketika umumnya di papatannya ruas gitu. Wah, ternyata salah pisan kalau saya memang berusaha untuk sampai, dan ternyata memang betul. Kenapa akhirnya saya baru tahu
orang-orang di Jogala itu orang-orang hebat semua gitu. Ya makin kesininya kan akhirnya makin tumbuh tuh keinginan saya, dan Mami itu orang yang memang multifungsi ya. Jadi kayak misalkan gini, kalau saya melihat mengajarin Mamao saja, mengajar tembang terhadap murid-muridnya, kadang-kadang Mami itu sembari masak gitu. Ya. Teneng dinar misalkan, lain kadinya kadiakeun baru gitu masak gitu. Kalau dulu saya berpikir kenapa ya pola tata cara seperti ini. Ternyata baru tahu bahwa memang ternyata pendidikan kultural yang paling efektif itu dengan hal-hal yang seperti itu. Si murid merasa bahwa meskipun bekerja justru merasa lebih diperhatikan gitu loh. Ketimbang belajar secara face to face, akhirnya seperti itu. Ini yang sebetulnya perlu bukan dikaji lagi karena memang itu seperti itu. Metode yang menarik juga ya Pak? Ya iya, sangat menarik. Dia masak kadang-kadang gini mempersiapkan lain gitu kan, kadiakeun rin gitu misalnya, atau neng kadiakeun lompat lagi. Dia kerja aja gitu santai gini. Akhirnya si murid mau nggak mau secara langsung atau tidak langsung dia harus memperhatikan gurunya gitu. Jadi sifatnya tidak secara pedagogik harus menghafal begitu, tapi ada kekuatan batin yang langsung bersentuhan. Itu secara kultural. Nah, umumnya kan di dalam padepokan yang sekelas maestro seperti itu, ya polanya seperti itu gitu. Kebetulan kan setelah itu ya saya mempelajari begini. Nah udah gitu kita didaulat ke Jepang juga ya, dan bahkan akhirnya Papi sendiri juga memberikan keleluasaan saya sebagai direktur musik karena beliau nggak ikut gitu. Nah, ketika di sana tiba-tiba saya khawatir itu karena begini, yang dipresentasikan itu tidak hanya Jugala dan tidak hanya merepresentasi Degung, tapi juga merepresentasi Mami gitu. Meskipun pada akhirnya ada hal yang dinamis ya, orang yang merasa sudah melembagakan sistem pertunjukan Sunda di Jepang seperti ini, tapi akhirnya saya meminta saran dari Pak Gugum. Waktu itu saya telepon langsung ke Indonesia sama Mami gitu, Mami udah, karena saya menunjuk kamu maka kamu yang harus bertanggung jawab semua gitulah kira-kira. Tapi di sana saya baru tahu bahwa sekelas Mami itu orang yang sangat profesional gitu ya. Apa yang saya direksi dia ikut, gitu ya. Mesti pada awalnya saya nervusnya luar biasa, kebayang saya harus mendireksi seorang kelas Mami gitu ya. Nah, tapi beliau luar biasa. Akhirnya bertanya, Ismet, bagusnya gimana gini-gini? Mami kudu di mana? Iya, naon wae lalaguan gigi. Kan sebetulnya dia berhak saja menentukan sebetulnya saya yang misalkan kan seperti itu. Malah dia bertanya, bagusnya kumaha cing ku Ismet tingali lamun kieu kumaha kieu. Kita latihan luar biasa sekali. Benar itu akhirnya memudahkan saya untuk jadi dewasa sebenarnya ya. Bukan karena memudahkan karena saya mampu, tapi memudahkan untuk saya jadi dewasa dalam lingkungan seperti itu. Makanya udah gitu yang tak kalah pentingnya itu ketika tiba-tiba diundang di International Women Voice Festival. Nah, di sana Mami itu disandingkan dengan vokalis internasional Donna Rosa. Jadi disandingkan ya. Itu ditulis hebat di majalah Taiwan, Cina seperti itu. Dan ternyata memang dulu saya nervus karena waktu sebelum berangkat itu saya melihat bahwa festival itu ada festival yang sangat prestisius gitu. Makanya saya berlatih serius dengan saya di Bandung itu untuk mempersiapkan repertoar apa saja yang gini-gini. Pas melihat dia tiba-tiba melirik, kayaknya mesti diganti deh katanya gitu di sana itu. Dia tuh ternyata orang yang sangat punya pikiran yang stereoskopik gitu ya. Ketika melihatnya dia menyarankan, Ismet sigana kelah digentos ya gitu. Sok
pikiran, tapi dia menyerahkan lagi ke saya gitu. Ketika lihat medan seperti itu, dia tidak lantas langsung memindahkan latihan di Bandung ke Sana. stage, enggak gitu. Malah dia menjalankan, kayaknya kita harus berpikir lagi. Akhirnya kan, wah, tantangan juga buat saya gitu. Akhirnya saya lakukan itu, terus dibikin. Akhirnya latihan pertama, latihan kedua, jadi bahkan justru jadi front line-nya pertunjukan itu juga lah sama maminya di sana gitu. Nah ini yang apa? Ya. Yang luar biasa. Yang saya menarik Pak justru ketika Samba Sunda atau gamelan Showbreaker featuring Mami gitu Yeah. di saya nonton latihannya waktu di ISBI, tapi juga saya nggak nonton tapi denger Mami main di Java Jazz sama Samba Sunda. Itu interaksinya gimana Pak? Saya aja nih orang Tembang Sunda tapi dia main di Java Jazz. Yang paling kalau dari sisi produktivitas estetika musik ya, itu hal biasa. Tapi dari sisi keinginan dan keberanian Mami dari ruang konvensinya masuk kepada lingkungan yang kontemporer, itu yang tidak bisa dinilai oleh saya dan oleh teman-teman yang lain gitu. Karena dia berani masuk kepada struktur kemapanan gitu loh. Dan dia bongkar semua bahwa potensi itu menjadi sesuatu hal yang memang luar biasa. Karena apresiasinya juga luar biasa. Ya artinya dia terbuka juga terhadap pembaruan lah anggap ya. Iya jelas. Dan, gitu. dan dia mau lepas konvensi-konvensi untuk sekelas dia gitu. Ya iya, makanya itu yang menjadi keluar biasaan dari beliau itu lebih, kalau saya sekelas, dia seorang yang sangat kontemporer sekali gitu. Karena musik yang dibikin untuk apa ya, mengaransemen Mami itu musik-musik yang kalau sekarang kita sebut dengan musik-musik elektroakustik semua gitu, semua digital gitu ya. Nah, bahkan dengan santai dia semua repertoire yang dia pertunjukkan keluar dari kemampuan dia. Jadi kita mengadaptasi gitu, bukan jadi kita mengonsep. Karena ketika kita memutuskan, misalkan teman-teman saya yang dari England, dari Norway, dari semua, ketika mendengar kapasitas Mami aja langsung memutuskan, udah kita pelajari aja beliau gitu, daripada kita membuat konsep. Nah, itu ya kayak kalau saya sih melihat beberapa hal-hal yang sangat sederhana gitu ya. Beliau itu kalau di atas pentas tidak pernah punya beban gitu. Kadang-kadang kalau misalkan di satu kenduri atau selebrasi apapun, biasanya tuh kan ada trio ya, Mami, Teh Irina Usman sama Teh Dinar gitu. Kalau tiba-tiba lagu tuh misalkan Mami ngawih aja gigi, teman-teman yang lain ngasih kalimat atau kata gitu, ngong dia kemana aja gitu. Jadi apa ya, itu sesuatu hal yang sudah sophisticated ya. Iya. Tidak ada sebuah persoalan yang normatif gitu, harus begini. Enggak, santai aja, dan poweringnya juga luar biasa. Iya, itu berarti kan dia sudah menguasai semua bahan. Dia mau lari kemana juga. Termasuk kan waktu bersanding sama Bu Waljina juga. Yes. Itu luar biasa. Artinya tidak ada sesuatu hal yang apa ya, perbandingan yang konversi yang atas bawah, itu semua memiliki kapasitas yang luar biasa. Sayangnya waktu itu kesempatannya hanya dipertunjukkan di Bandung. Kalau itu bisa di roadshow-kan aja ya, itu luar itu biasa. cuma sekali ya Pak, yang sama Hetikus Endang juga. Iya, sama Hetikus Endang, sama Waljina gitu ya. Itu satu kali. Bahkan ya pengennya itu ada. Kalau saya sih mungkin kalau dulu saya sebagai produser, saya inginnya itu meroadshow-kan beliau gitu, karena memang itu momentum. Ya, dua maestro. Gitu. Iya. Seberapa well known dia di dunia internasional, Pak? Luar biasa. Setelah semua orang tahu Mami kok. Di Inggris terutama ya, di Norway mulai dikenal, di Jepang apalagi gitu ya. Semua orang
Cuma kalau orang dulu pernah nggak ibu, misalkan kalau orang Taiwan atau orang Cina dulu nggak tahu, Ismet, do you know Mrs. Yuis itu siapa gitu, ternyata baru kenal. Mrs. Yuis ternyata Ibu Eis gitu ya, saya bilang it is my mother. Oke. Oh, dia langsung, wow, I'm so excited, this is your mother, like that. Okay, I said yes, that's it. Dan ya semua jadi senang gitu. Karena kan kita pun selalu melakukan tour. Mami itu fleksibel waktu kita tour di bawah beberapa kali ya West Java World Music Festival. Itu keren sekali gitu dia. Hanya waktu sayangnya itu waktu kita mau tour 2009 memutuskan tuh, kelihatannya kita memutuskan memang Mami udah sakit gitu ya. Jadi kita tidak berani membawa barang-barang yang emas yang fragile seperti itu untuk dibawa touring seperti itu gitu. Mungkin saya nggak sempat tanya, tapi mungkin beliau sempat ngobrol dengan Pak Ismet. Kalau dilihat dari track recordnya Pak, dari yang lama-lama bahkan yang masih piringan hitam itu dia sempat di pop kan Pak? Iya. Nah, itu artinya apapun yang dia hadirkan itu sudah sangat kalau dari sisi sosialisasinya, nilai sosialnya itu udah tumbuh. Bahkan ketika remaja pun kan beliau diundang sama Presiden Soekarno ke istana ya gitu, dan Ibu siapa? Ibu Megawati juga berteman dan lain-lain. Itu sesuatu hal yang luar biasa, karena disinilah humble-nya Mami itu, dia tidak pernah mengekspos siapa dia. Karena saya baru sadar seorang maestro itu tidak sadar apa yang telah diperbuatnya gitu aja. Dan tidak perlu mengklaim siapa dia. Iya gitu, itu anehnya. Ketika orang begini, dan saya yang paling luar biasa itu seperti saya sering ketika dalam sebuah kenduri, meskipun papi seorang pejabat, dia tetap ada di dalam stage dengan saya bareng. Dia tidak penting hadir sebagai pendamping suami untuk hal-hal yang struktural lah kira-kira atau administratif. Tapi ujung-ujungnya semua pejabat itu menghargai beliau. Mau pulang hormat ke panggung, bayangkan. Ketika hormat ke panggung otomatis kita dihargai sebagai musisi tradisional. Jadi ikut keangkat. Ya iya itulah. Jadi dia itu secara tidak langsung mengangkat martabat kita. Jadi bagi dia tidak ada hierarki untuk duduk dalam sebuah hal-hal duniawi seperti itu. Bagi dia stage itu hal yang sifatnya spiritual, kalau kayak gitu lah. Ya betul Pak. Ya itu makanya kita terangkat secara martabat gitu. Makanya jujur aja, pangrawit juga lah itu pangrawit yang mahal-mahal. Karena barengan sepanggung sama itu. Bahwa di luar itu pun ke saya aja yang bukan siapa-siapa itu baik banget Pak. Bagaimana secara person Bu Is terhadap Pak Ismet? Saya tidak harus menyangkal tentang persoalan bagaimana baiknya Mami. Saya hanya tahu ketika Mami meninggal, orang Karawang menangis semua. Jadi dia tuh merasa ada, ya itu aja orang Karawang itu. Kebayang orang sedih menangis tuh bisa ke Bandung gitu, hayang panggih gitu. Duduk. Nah, jadi kalau saya itu begitu. Dia sakit menengok. Dia tuh sebagai seorang, waktu saya sakit juga dia menengok ke saya. Dia mensupport gini gitu. Beberapa hal yang memang hidup beliau sebagai seorang ibu itu ya bagi saya itu menjadi ibu kedua buat saya itu. Apapun dia selalu mengingatkan tentang kebaikan, dinamika seniman, begini, ini harus diambil, ini jangan, ini kamu harus pegang teguh, kamu harus istiqomah di sini gitu ya, kamu tidak boleh memegang prinsip-prinsip kayak gini gitu, itu datang dari Mami gitu ya. Kalau Pak Gugum kan orangnya
oriented bisnis semua, bus Ya. gitu. Oh, steak. Kalau Mami enggak, pendekatannya pendekatan hal yang kultural gitu, gitu. Jadi kita tuh saya sendiri dia punya balance. Kayak saya sering gitu masuk, dia tuh duduknya di tempat yang itu. Ketika masuk, belum apa-apa. Dia lah sok makan heula dia gitu. Kalau ada apa-apa, ya beliau lah yang memfilter saya gitu. Termasuk persoalan-persoalan bagaimana melewati untuk jadi seniman juga datangnya dari beliau. Iya. Karena saya melihat juga she is bigger than Pak Gugum. I see, yes, I agree. 100%. Orang yang mampu mengendalikan Pak Gugum Boys. Ya, benar sekali. Jadi, dan kita ngelihat Pak Gugum aja kan jipernya. Iya. Tapi paradoksnya teh Boys mengajarkan kita dengan kelembutan, Pak. Saya juga bingung. Itu karena kekuatan yang diberikan sama beliau. Banyak sesuatu hal yang memang akhirnya harus saya berdiri dari atas kebesarannya beliau. Saya jujur aja, dengan papi banyak kadang-kadang menolak idealisme misalkan gitu ya. Beberapa kali. Tapi coba Mami mendorong saya untuk kamu tidak bisa begitu. Laksanakan situasi seperti ini. Sebagaimana kamu sebagai seorang seniman yang saya tahu kamu profesional, kamu punya masa depan dan lain-lain, bisa begitu loh. Padahal saya tahu Mami itu juga mendukung ketidaksetujuan saya gitu loh. Begitu. Ya. Jadi ya suatu hal itu bagi dia itu semua akhirnya persoalan dinamika yang kompleks itu bagi dia sebagai sebuah teknis akhirnya gitu. Kenapa akhirnya juga bertahan? Kenapa akhirnya selalu melahirkan generasi-generasi yang memang istilahnya itu potensial gitu ya. Nah itu karena memang begitu. Jadi masuk ke Jugala itu sebetulnya bukan masuk kepada sebuah ranah yang terlalu prinsipil. Kalau kita tahu dulu ketika saya mendengar Jugala itu begini, ternyata ketika masuk nggak begitu kok. Justru orang yang dalam tanda kutip orang yang bodoh yang meluangkan tidak mau masuk Jugala gitu. Sayang orang yang menyanyiakan gitu. Itu karena lihat saya kolaborasi Mami sama Papi itu sudah nggak ada duanya. Wah iya. Gitu. Karena misalkan lain dikit kan ngawi kadiakan dia mendireksi loh gitu. Kalau kita misalkan Papi pengen punya lagu, meskipun dia mendukung, jadi dua tuh. Ketika dia membuat lagu tuh fungsinya dua, sebagai istri dan sebagai pengarahnya Papi gitu. Dan kadinya kan salah gigi, kadinya kan gini bagus. Oke, akhirnya Papi setuju. Gitu loh. Iya. Saya angger tapi ngaladangan kopi, ngaladangan nama gitu loh. Ya, itu dia, Pak. Gitulah. Dan jadi, saya yang paling luar biasa itu bukan tidak mau kalau sudah Mami itu tidak segan misalkan memberikan menjamu saya gitu ya, padahal saya teh ini paling risih ya. Enaknya teh saya teh diutuh etah gitu ya. Ya, betul. Nah, itu yang jadi kebaliknya itu seperti itu gitu kok. Ya, dia tidak sungkan membuatkan kopi untuk siapapun aja yang datang ya gitu. Itu. Kalau ada ini lain kia nyana kia, ya lain kia nyana kia gitu loh. Nah itu, makanya nggak akan habis kalau berbicara tentang Jugala mas sebetulnya. Saya sendiri juga kan sekarang lagi membuat buku tentang Jugala ya. Tadinya akhirnya secara holistik itu tentang persoalan Jugala, tapi nantinya akan saya split tentang persoalan khusus, ada bab atau buku tertentu tentang Mami gitu. Yang lebih sifatnya yang sifatnya buku-buku sejarah kritisnya gitu. Ya. Jadi bagaimana Mami memandang seni itu seperti apa, kedudukan dia melihat melihat konteks seni pertunjukan di Jawa Barat itu seperti apa gitu ya. Dan jadi saya tidak kebanyakan
cerita Mami itu cerita tentang kebesaran lahir batinnya, tapi kebesaran cara berpikirnya itu yang sebetulnya harus benar-benar juga disampaikan ke publik gitu. Ya. Itu yang tidak ada. Dan saya kalau udah buku tentang Jugala selesai, saya mau lari ke sana gitu. Pak, cerita sedikit tentang Dewi Pramanik, Pak. Oke, sebetulnya kalau tahu persis sejarah kronologis Dewi Pramanik itu tidak begitu ya. Hanya saya bukan meraba, saya membaca dari beberapa informasi bahwa Dewi Pramanik itu DNA-nya Jugala. Saya merasa begitu. Kalau dilihat dari, karena begitu. Kenapa saya katakan itu sebagai DNA-nya Jugala? Orang-orang yang berkecimpung di Dewi Pramanik adalah orang-orang yang menyambungkan cara berpikir dan memberikan orientasi-orientasi dan sarana-sarananya Papih ke sananya gitu. Karena ketika dilihat siklusnya orangnya itu, misalkan dulu generasinya Pak Juju Saim, Panandang Barmaya, Mami, ya, Bigagar dan lain-lain gitu. Kesana itu membentuk, mengkerucut. Akhirnya tiba-tiba dek lagi Papih membuat ide baru dengan Jaipongan. Nah, setelah kurva Jaipongan berak meningkat juga tetap aja Dewi Pramanik juga jalan gitu. Karena setelah itu Dewi Pramanik masuk kepada sistem industrialisasinya gitu, misalkan akhirnya diperbanyak rekaman. Padahal sebetulnya dari awal Dewi Pramanik sudah independen, rekaman dengan grup-grup label-label yang lain gitu di Jawa, Lokananta, Jakarta dan Asmara lain-lain. gitu. Asmara dan udah sangat Dia udah stabil sebetulnya si Dewi Pramanik. Ya. Karena memang ketika saya baca dari bukunya yang ditulis Bu Aam, ya itu. Jadi seolah-olah begini, dalam tanda kutip tidak mungkin ada Jugala kalau nggak ada Dewi Pramanik. Makanya saya katakan bahwa DNA-nya Jugala itu Dewi Pramanik gitu. Dan dari sisi figur aja, Mami itu udah jalan duluan, dia udah jadi selebriti duluan. Ya. Udah ketemu Soekarno dulu. Udah ketemu Soekarno gitu. Makin kesini kan Papihnya yang dikerem ke Kodim gitu. Si Mami mah ketemu jeung Soekarno tetap gitu. Di kalangan Menak tuh dia jadi tidak pernah dia ditempatkan dalam sistem yang tersubordinat lah kira-kira begitu. Nah, ini luar biasa kan, meskipun sadar dan meskipun Mami selalu tidak sadar ada dalam posisi itu gitu. Karena dia tetap bahwa saya itu adalah perempuan. Gitu. Ini yang selalu mendisiplinkan saya, terutama akhirnya saya harus berpikir, ini nih hidup di dalam berkesenian, ini nih hidup dalam berkeluarga. Nah, itu dijalankan sama beliau gitu. Ya. Pokoknya selepas beliau meninggalkan kita kan, jujur aja secara pribadi juga saya presentasi energi saya untuk melihat berkesenian itu sempat down sekali. Papi apalagi ya merasakan sesuatu hal. Pernah Papi berdua ngobrol, ayeuna studio geus teu bisa dipakai gitu. Gamelan ayeuna nu boga sorana di balik ismet dititah balik cenah gitu kan. Dan saya merasakan terpukul sekali ketika Papi berbicara begitu tuh, karena memang Papi merasa bahwa tenaga yang paling besar adanya dari Mami gitu. Sudah 10 tahun, Pak. Ada sebagai komposer, ada ide bikin tribute to Boys atau mau remake Dewi Pramanik? Saya sudah kepikiran dari awal ya, sekitar setahun ke belakang saya ingin kayak semacam reborn ya Dewi Pramanik. Karena saya melihat dan saya yakin kalau ini dimunculkan kembali bukan sebagai representasi Jugala, tapi akan juga mendongkrak nostalgia masyarakat dan juga keinginan, mungkin mudah-mudahan bisa berpengaruh kepada rehabilitasi situasi berkesenian di Jawa Barat saat ini.
Saya berharapnya begitu ya. Makanya saya harus pilih ketika misalkan Dewi Pramanik nanti kita angkat ke publik lagi dengan generasi milenial sekarang itu, bagi saya ingin mencoba masuk sebagai sebuah injeksi. Kalau dulu papi sebetulnya dongkraknya, daya dongkrak enggak. Kalau saya ini sebagai sebuah vaksin lagi ya. Karena jujur saja saya melihat perkembangan situasi dalam karawitan sekarang itu sudah bias gitu. Padahal kita lihat ada kantong-kantong formal seperti SMKN, ASTI, ISBI Bandung, UPI juga, dan beberapa termasuk juga Sanggar banyak. Tapi ketika kita berbicara, ada nggak figur? Ada nggak patron? Nah, ketika kita berbicara begitu, ini sesuatu yang tidak bisa kita jawab. Kalau dulu ketika saya masa berkreasi, meskipun belum kenal dengan Mami, saya sering mendengar, akhirnya Beksin, ini Ibu Eis, ini Papi gitu ya, terus ini Pak Koko Suara. Itu menjadi sesuatu yang terngiang, saya pengen jadi si A, pengen jadi si B, pengen jadi si C di sini. Nah, situasi sekarang agaknya bias. Hal itu sudah menjadi sesuatu hal yang bias. Mereka berkarya, tapi tidak pernah berpikir untuk apa purpose-nya, tujuan berkarya itu gitu. Ya. Makanya saya tidak menyalahkan kalau ruang lingkup dimensi karya mereka, kalau saya secara ekstrim masih ditentukan kusirit anu kawin gitu. Jadi musisi hajatan gitu. Iya gitu. Saya tungtung anu kawin pasti aya kemungkinan. Tapi pertanyaan, adakah masa depan di sana gitu. Nah, itu ini yang kalau dulu ketika melihat Papi membuat jaipongan, jadi komposer, jadi sanggar, kepala sanggar, dan jadi penembang yang handal, wah semua sampai akhirnya kayak sekelas Damas misalkan ya, selalu ngadain pasanggiri. Sekarang kan Damas hampir tidak ada pasanggiri tembang Sunda. Kesulitan mereka. Kesulitan. Artinya apa? Tidak ada daya dongkrak, sebetulnya bukan kesulitan. Karena di sana butuh power, butuh ada orang yang di atas. Seniman-seniman yang atau apanya itu disegani jujur. Kalau tanpa itu kan siapapun sekarang sulit. Bikin proposal kernaun Cianjuran, pasanggiri, kernaun Cianjuran, Dagung. Buktinya waktu beberapa tahun ke belakang sekelas Pemkot mengadakan festival Cianjuran, pesertanya nganduaan. Apakah itu yang dikatakan dengan pemulihan kebudayaan atau pemulihan tentang seni? Pemerintahnya juga udah gagal gitu loh. Karena apa? Kegagalannya itu karena juga pemerintah itu kurang baik memaknai bahwa sebetulnya figurnya dulu yang harus kita cari. Sehingga ketika patronnya ada, mereka itu pasti. Seperti itu. Karena sudah tidak ada lagi konvensi yang harus diikuti. Orang akhirnya banyak berkarya. Wah, dari sana sini muncul brong, main TikTok kayak naon gini-gini dan lain-lain. Tapi ketika ditanya apa tujuannya, itu pasti bingung. Nah, ini kenapa akhirnya saya berinisiatif untuk melakukan semacam reborn dari yang kecil-kecil aja. Tidak terlalu harus saya ideal ya. Saya ingin istilahnya itu mencoba meredesain lagi dan mengembalikan dulu. Makanya saya tidak akan memasukkan unsur-unsur yang progresif di dalam reborn itu. Cuma yang dulu mengembalikan bahwa pernah nih ada elemen-elemen yang pernah diapresiasi dan masuk dalam cara pandang dan cara berpikir kesundaan masyarakat Jawa Barat gitu. Misalkan lagu Tilam Sono, misalkan, atau lagu Tepang Asih gitu. Itu sesuatu hal yang melekat dalam cara berpikir mereka. Ternyata wah. Buktinya kalau saya lihat aja, waktu kita melakukan pergelaran Jaladi Tingtrim ya, ternyata
bahan-bahan yang sifatnya nostalgik itu memiliki tempat tersendiri gitu. Artinya ada masih banyak kesempatan untuk kita masukkan dimensi konvensi itu menjadi investasi masa depan gitu. Nah itu yang penting buat saya, makanya nanti saya akan kumpulkan, nanti kan saya coba bikin formulasi yang luar biasa. Ya saya harus ideal menyajikan ke publik itu karena dimensinya bakal lain karena zamannya juga sudah bergeser lain, gitu. Tapi kita juga harus punya cara tersendiri sehingga masyarakat itu merasakan bahwa ini punya orang ya boga orang gitu loh. Seperti itu. Kedepannya nih Pak, untuk para generasi muda, pesan-pesan juga untuk para seniman, para penembang, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada beberapa kemungkinan yang sebetulnya harus dipahami bersama ya, bahwa ternyata tidak harus, kalau saya merasakan begini, ketika kita meninggalkan potensi diri kita dalam kultur, berarti kita menyudahi diri kita sendiri. Terutama bagi seniman yang bergelut di bidang seni tradisi ya. Jadi ini yang betul-betulnya harus jadi mata holang kesadaran yang betul kita harus kembalikan. Makanya saya ingin nantinya begini, kalau memungkinkan kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini itu mengundang semua komposer-komposer untuk merefresh. Saya pikir bukan jelek, tapi ada sesuatu yang salah menggunakan ilmu pengetahuan. Saya yakin ini. Kenapa kecenderungan sekarang kekaryaan seperti ini? Habitnya untuk selebrasi dan happy fun, tapi tidak memiliki habit apa yang harus diinvestasikan terhadap kebudayaan gitu. Nah ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting buat teman-teman baik seangkatan saya ataupun generasi-generasi di bawah saya ya. Kita harus memberikan nutrisi, terutama kalau sekarang kan ditembang wadah yang prestis Pasanggiri sudah hilang. Yang sebetulnya misalkan begini, yang tadi saya katakan dengan tempat-tempat hajat aja ya. Dulu tempat hajat ketika kita main tradisi, main dagung itu sebagai sebuah wadah untuk mengolah diri kita, belajar bermain gamelan, karena di sana kita ternyata harus bisa ini, ngalagu ini, itu tradisi. Saya tertempa dengan, meskipun itu ada keterpisahan nu hajat itu, tapi wilayah itu menjadi sebuah candra di muka kecil buat saya gitu, buat kami ya seangkatan itu ke sana. Begini akhirnya ini saya tahu potensi ini menjadi sebuah potensi yang bisa didaya gunakan, hingga akhirnya kita tahu hierarkinya itu dulunya main goong sampai ke depan bikin kamu mampu main ngendang atau nyuling, itu kan sesuatu hal yang ada progres gitu ya Pak. Progres yang itu, dan itu menjadi sesuatu hal yang kebakuan, tapi kebakuan edukasi ya kalau saya. Jadi ada peristiwa hajatan itu sebagai sebuah properti intelektual buat saya gitu, karena ada kesempatan untuk bisa belajar di sana gitu. Iya. Nah ini kan hilang karena bergeser jadi mata pencarian gitu Pak. Ya iya gitu, dan mata pencarian yang seperti itu. Makanya ketika sekarang dilanda pandemi habis semua. Ujungnya demo semua, ujungnya merasa dianaktirikan, padahal dengan pandemi semua juga sengsara. Tapi seolah-olah seniman adalah orang yang merasa tertindas lagi dengan sistem gitu. Padahal kalau seniman dulu seperti saya dilahirkan memang untuk survive dengan persoalan. Kalau saya selalu berpikir begitu. Ketika saya istilahnya itu menasbihkan diri sebagai seniman, berarti saya ada persoalan. Dan itu harus kita hadapi. Karena caranya ya memang kita harus kreatif.
Kalau situasi sekarang ketika kita menjadi seniman, dapat tantangan, lantas ngeluh, terus demo, terus diberi sembako, selesai, isuknya demo deui, gitu kan, itu bukan tantangan buat saya. Itu akan menjadi sesuatu potensinya agak sedikit suicide. Siap. Seru Pak, nanti kita sambung lagi. Hatur nuhun Pak Ismet, sumping di episode ieu. Saya akan tutup dengan kutipan dari Mang Eka waktu itu. Gagahna Sunda aya dina sosok Gugum Gumbira. Endahna Sunda aya dina sosok Euis Komariah. Cag.